Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my classes. Today our topic is about analytical exposition. Now let's find out what is analytical exposition. This material is for grade 11 senior high school. Now let's talk about the definition. Apa sih analytical exposition itu? Nah, analytical exposition adalah sebuah type of spoken or written text that is intended to persuade the listener or readers by presenting arguments to analyze or explain how and why. Jadi, berisi tentang sebuah teks yang isinya adalah sebuah ajakan dengan memberikan argumen untuk menganalisis kenapa dan bagaimana terjadi pada suatu isu. The social function and the generic structure, language feature of analytical exposition. Sekarang kita bahas satu-satu. The social function of analytical exposition, yaitu to persuade by presenting arguments to tell the reader that something is important. Jadi untuk mempengaruhi para pembaca ataupun pendengar dengan memberikan argumen bahwa sesuatu hal yang sedang disajikan itu adalah hal yang sangat penting. Next, the generic structure. In analytical exposition, we have thesis, arguments, and conclusion or reiteration. Now let's find out one by one. First is thesis. What is thesis? Nah, thesis adalah memperkenalkan topik atau memposisikan si penulis. Si penulis memberikan argumen secara argumennya secara garis besar. Next is argument, yaitu show a series of argument that support the thesis. Memberikan pendapat argumen terhadap tesis yang diberikan. Dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, di dalam conclusion ini, jadi si penulis restate her or his opinion. Jadi menegaskan kembali argumennya. Next, the language feature. Yang pertama, because analytical exposition text is usually happen in ada di dalam kehidupan sehari-hari, maka menggunakan simple present tense. Contohnya yaitu menggunakan kata kerja pertama. Next, there is connectors, yaitu ada kata penghubung yang biasanya menghubungkan beberapa argumen. Selain menghubungkan beberapa argumen, juga kata penghubung yang digunakan untuk menyimpulkan. Selanjutnya, emotive word. Emotive word itu kata-kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. For example, we have worried and felt. Next, word that qualified statement. Nah, kata-kata yang menunjukkan pernyataan. Jadi bisa probably, usual, maybe. Nah, seperti itu. Kemudian kata yang menghubungkan argumen. Jadi sama seperti yang tadi, sama seperti connectors fungsinya. Nah, this is the example of the text. Should cars be banned from the city? You can take a look and watch and read the text by yourself. Let's identify what is it. Nah, paragraf pertama itu adalah tesis. Kenapa mobil dilarang di kota?
besar, yaitu satu karena polusi, memberikan polusi paling besar, kemudian menyebabkan kemacetan, dan mengurangi penjualan lokal. Selanjutnya, we have the arguments, alasannya kenapa dijabarkan kembali tentang polusi. Selanjutnya dijabarkan kembali tentang traffic jam, dan lanjut dijabarkan kembali tentang local commerce, nah pedagang kaki lima, dan yang terakhir adalah conclusion. Ini restate the writer's opinion. Kemudian language feature yang digunakan juga bisa muncul is the top of one major. Nah ini bagian terpentingnya adalah salah satu yang paling utama menyebabkan. Kemudian we have firstly, secondly, in addition that, in some condition, that is connectors. Kemudian ada known, kemudian ada reach, nah bisa menggunakan bentuk past. Kemudian ada after, itu juga connectors. Next, menggunakan simple present tense. Dari kalimat tadi ada is, are, kemudian we have connectors tadi yang sudah disebutkan, kemudian ada summarizing, so, bisa menggunakan so. Nah, this is the difficult words relate to the text. Nah, ini adalah source yang diambil ketika membuat PowerPoint ini. Okay, that's all about analytical exposition. Jika kalian masih kurang bisa memahami, silahkan tonton kembali pelan-pelan. Kalian bisa memahami sambil di pause sebentar. Jika sudah memahami, maka bisa dilanjutkan. That's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.